Oke, halo adik sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar PHP yang pertama. Topik kita hari ini adalah pengenalan PHP dan Macromedia Dreamweaver. Nah, sejarah PHP itu singkatan dari Hypertext Processor yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam membangun website yang disisipkan pada dokumen HTML. Jadi PHP itu merupakan salah satu bahasa program yang digunakan untuk merancang halaman website dan membuat halaman website. Nah, ada beberapa cara untuk menuliskan script. Script itu berarti kode program PHP. Nah, ini kamu lihat itu diawali dengan ini namanya tag pembuka PHP. Kemudian script itu berarti kode programnya, dan diakhiri di sini namanya tag penutup PHP. Jadi kalau ada pembuka dan diakhiri dengan penutup. Jadi setiap kode program harus diawali dengan pembuka dan penutup. Kalau di Visual Basic kemarin diawali dengan private sub dan diakhiri dengan namanya end sub. Nah, bisa juga seperti ini. Di nomor 2 ada tulisan PHP-nya, tag pembuka, kemudian dilanjutkan dengan tulisan PHP, baru kode program, baru penutup. Jadi ini dibaca dengan tag penutup, ini namanya tag pembuka. Bisa juga yang ketiga penulisan script-nya. Script language sama dengan PHP, kemudian programnya, kemudian baru script-nya. Jadi kita bisa menggunakan yang tiga ini. Tapi nanti pada umumnya yang kita gunakan adalah yang paling atas. Tapi nanti kalau kita belajar VBNet kita gunakan yang di bawah. Nah, karena kita sekarang belajar PHP, kita gunakan yang atas saja. Tapi bukan berarti yang di nomor 2 ini nggak bisa digunakan. Ingat, setiap kali kita ada kode program, harus diawali dengan nama tag pembuka PHP dan penutup PHP. Nah, yang perlu kamu install dalam belajar PHP, yang pertama itu adalah namanya PHP Triad. Jadi software pendukung Apache sama untuk ini salah satu software yang digunakan untuk mendukung supaya bisa halaman website itu bisa dijalankan dan bisa kita membuat database menggunakan namanya PHP Triad. Jadi kalau nggak ada PHP Triad, nanti nggak bisa dijalankan software yang kita gunakan untuk membuat database kita. Yang kedua ada namanya Dreamweaver, nanti abang jelaskan. Dan yang ketiga web browser, ini Mozilla atau Chrome, tempat untuk mengeksekusi kode program yang kita buat tadi. Nah, cara mengaktifkan PHP Triad itu dari menu Start. Jadi yang ada dua yang kamu aktifkan nanti. Start PHP Triad, baru Start Apache, baru yang kedua namanya Start PHP Triad juga MySQL DNT. Ini boleh kamu lihat. Jadi yang kamu aktifkan yang di atau DNT juga boleh, yang di bisa ya DNT juga boleh. Kemudian namanya Start Apache. Jadi yang dua ini setiap kali kamu belajar kode program PHP wajib kamu buat. Nah, contohnya saya buat dari sini. Dari Start. Kebetulan tampilan laptop kita mungkin berbeda, tapi pada umumnya sama. Kamu cari PHP Triad. Oke. Kemudian kamu pilih di sini namanya Start Apache. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita cancel aja. Kemudian kamu minimaliskan, nggak usah ganggu. Tadi kan saya bilang itu yang software pendukung. Baru yang kedua, kamu cari lagi PHP Triad. Kemudian kamu pilih MaxQLD atau DNT. Nah, ini tampilannya cuma sekejap habis itu hilang. Bukan berarti di error ya. Jadi di sini nggak ada apa-apa, kita nggak akan mengganggu si PHP Triad, ini cuma software pendukungnya saja. Tapi wajib dibuat, kalau nggak kamu buat nanti nggak bisa jalan program kita. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan Dreamweaver. Jadi Dreamweaver ini memiliki kemampuan untuk pemrograman server side dan client side, serta memiliki autolist dalam mengetikkan kode perintah. Server side digunakan untuk memproses data yang berhubungan dengan server, seperti pengolahan database, sedangkan client side merupakan bahasa pemrograman tambahan. Jadi secara umum, Dreamweaver ini digunakan untuk merancang halaman website. Jadi di Dreamweaver inilah
tempat kita untuk membuat halaman website dan meletakkan kode programnya. Sama seperti kalau kita membuat kayak Facebook, blog, atau website perusahaan, mereka membuatnya pakai Dreamweaver. Ada juga yang mereka pakai mungkin Node++. Jadi banyak media yang digunakan untuk membuat kode program atau merancang halaman websitenya. Cuma bedanya kalau kamu pakai Node++ atau yang lain, itu semua kode program. Tapi bedanya kalau di Dreamweaver, kamu bisa membuat merancang halaman website tanpa kode program seperti merancang tampilan, membuat gambar, atau yang lain, tanpa harus membuat kode program. Nanti kode programnya situ bisa secara otomatis dia langsung ada. Nah, contohnya membuat tabel bisa secara otomatis nanti kode programnya sudah ada. Jadi itulah kelebihan daripada namanya Dreamweaver. Nah, cara menjalankan Dreamweaver ini kamu boleh lihat. Yang pertama itu dari klik tombol Start, Program, kamu pilih namanya Makromedia, baru Makromedia Dreamweaver 8. Selanjutnya ada nanti tampilan di sini. Ada namanya Open Recent Item yang nomor 3. Bagian ini menampilkan halaman-halaman web yang pernah dibuat. Dan kemudian yang kedua itu kamu lihat nomor 5 di sini ada namanya Create New, berarti membuat halaman website kita yang baru. Apakah HTML, CallFusion, PHP, tapi yang kita buat di sini adalah PHP. Karena kita belajar PHP jadi kita pilih nanti PHP. Yang ketiga atau nomor 7 di sini create form sample, maka ini mau digunakan untuk membuat halaman web dari contoh-contoh yang sudah ada. Jadi kalau open recent ini berarti membuka halaman website yang sudah pernah disimpan. Kalau create new berarti membuat halaman baru. Kalau create form sample berarti membuat halaman contoh yang sudah pernah disediakan. Kita perhatikan dari tombol start. Kita cari di sini namanya Dreamweaver Makromedia. Oke, kita cari di sini Makromedia. Oke, oh di laptop abang langsung di sini langsung bacanya Adobe Dreamweaver CS3 ya. Kalau mungkin nanti di laptop kalian mungkin cari dulu Makromedia baru Dreamweaver CS3 itu sama. Sekarang beda laptop mungkin beda caranya ya. Tapi intinya yang kita buka adalah Adobe Dreamweaver CS3. Tampilannya. Nah ini tadi yang saya bilang ada namanya Open Recent Item, Create New, sama Create Form Sample. Oke, kita kembali lagi ke teori kita. Nah selanjutnya yang ditampilkan adalah jendela perancangan Dreamweaver. Di situ ada insert bar. Berarti kumpulan menu yang digunakan untuk memasukkan objek ke dalam jendela dokumen. Seperti table, layer, dan image. Sekarang kita buka tadi Dreamweaver-nya. Tadi saya bilang kita pilih PHP. Oke. Di sini ada insert bar untuk membuat segala macam. Kemudian di sini ada untitled, berarti judulnya belum disimpan. Oke. Kemudian sini ada kode. Maka kode ini berarti tempat untuk mengetikkan kode program atau semua berisi kode program. Kalau namanya desain, ini tempat merancang halaman. Tapi bukan kode program, kamu bisa masukkan gambar, table, tulisan, dan segala macam itu ada di desain. Kalau dia split, itu gabungan daripada kode dan desain. Jadi kalau berhubungan tentang masukkan tulisan, merancang, itu di desain. Tapi kalau di kode berarti hanya dia kode program aja. Terus di sini ada namanya di paling bawah ini properties. Ini berarti untuk properties berarti untuk mengatur formatnya, membuat nama objek, mengganti jenis tulisan, ukuran, bold, tengah, perataan, atau memasukkan gambar. Di sini page property, kamu bisa masukkan heading, segala macam background, itu kamu bisa lakukan di dalam namanya properties. Kalau properties yang muncul nah seperti ini. Kamu klik aja di bawahnya sini segitiganya maka dia akan muncul. Oke. Nah, itu dia tadi. Nah, cara melakukan penyimpanan Dreamweaver ini sering salah, hati-hati. Karena kalau kamu salah menyimpan, maka nanti pada saat kamu panggil, halaman website yang kamu rancang tadi nggak akan muncul. Kamu sama dengan mengasih alamat palsu. Nah, caranya adalah C.
Jadi kamu simpan di drive C, kemudian kamu cari Apache, htdocs, jadi folder Apache, folder htdocs, kemudian kamu simpan nama filenya, dan diakhiri dengan marganya adalah .php. Karena tadi yang kita pilih adalah .php. Tadi kalau kamu pilih HTML, marganya .html. Jadi nama halaman website kita ini adalah marganya adalah PHP. Nah, bagaimana caranya? Contoh kita buat, jadi jangan salah simpan. Bang, folder Apache sama htdocs sudah ada nggak otomatis? Ya, sudah ada otomatis kalau kamu sudah install Dreamweaver sama Apache-nya. Sekarang coba kita simpan dari menu file. Klik sini save juga boleh atau save as sama saja. Kamu cari di sini drive C. Oke. Baru kamu pilih Apache. Baru kamu pilih namanya sini htdocs. Kemudian kamu buat nama filenya. Saya ulangi. Refile. Pilih sini save. Kemudian dari pilih drive C, pilih Apache, pilih htdocs. Baru kita buat namanya, contohnya adalah topik 1.php. Save. Jadi nama file ini adalah topik 1.php. Nah, kamu bisa juga pastikan ini kamu simpan di C, di Apache, htdocs, namanya adalah topik 1.php. Nah, contoh saya mau buat di desain di sini, saya ingin merancang halaman website. Jadi saya ketikkan di sini, selamat datang di halaman website kami. Nah, kalau tulisannya kurang besar atau mau mempercantik, kamu boleh blok buat di tengah. Kamu kasih ukurannya, tergantung kamu. Oke. Mau kasih warna juga boleh di sini. Oke. Udah? Nah, tengok di sini langsung ada simbol bintang. Kalau ada simbol bintang berarti belum disimpan. Supaya bisa dijalankan nanti kamu simpan dulu. Kita tekan Ctrl S, maka simbol bintangnya sudah hilang. Jadi kalau ada dia pembaruan, coba nih kita lihat. Nah, pada saat kamu jalankan nanti Medicom ini nggak muncul karena dia belum kamu simpan. Apa bukti belum disimpan? Ini ada simbol bintangnya. Kamu tekan lagi Ctrl S supaya dia hilang. Cara menjalankannya, tadi nama file kita itu topik 1.php. Oke. Cara menjalankannya, kita buka Mozilla kita. Kamu lihat di sini buka Mozilla. Kamu ketikkan di URL-nya localhost. Udah? Nama filemu tadi apa? Topik 1.php. Enter. Nah, ini dia. Jadi kita membuat halaman websitenya seperti ini. Halaman websitenya tinggal kita panggil localhost. Ini dia. Topik 1.php. Selamat datang di halaman website. Ini kita belum belajar menggunakan kode program, masih hanya merancang website sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kamu ya enaknya kalau pakai Dreamweaver, tapi kalau kamu pakai Node++ semua berisi kode program. Jadi membuat judul ini aja semua harus kode program. Mungkin kalau kamu kemarin belajar di semester 2 belajar internet, udah belajar HTML, kalau kode programnya salah, maka nggak akan muncul halaman websitenya. Nah, kalau Dreamweaver, kamu bisa merancang websitenya tanpa membuat kode programnya. Nah, kita belajar lagi selanjutnya. Nah, di sini ada struktur program PHP yang paling dasar. Tadi kan udah saya bilang, harus diawali dengan tag pembuka PHP dan diakhiri dengan namanya penutup PHP. Nah, di sini untuk mencetak, kalau kita pakai kode program, untuk mencetak kata atau perintah atau teks, itu kode programnya adalah namanya echo, seperti yang ini kamu lihat. Jadi saya mau mencetak hello world, diawali dengan kata echo. Kalau di Visual Basic kemarin kamu belajar untuk mencetak menggunakan pakai print. Jadi print itu mencetak, tapi kalau di PHP bukan print namanya tapi adalah echo. Oke. Nah,
Kemudian, ini adalah struktur kalau kita menulis perintah HTML. Jadi ada tag HTML, ada head berarti untuk membuat kepala bagian atas ya. Kemudian judulnya, head ini Echo belajar PHP, kemudian ditutup dengan tag untuk title supaya nanti dia cetak di paling atas. Kalau body berarti isinya. Contohnya ini adalah judul, dari kata saat ini sampai ke bawah itulah dikatakan namanya body. Tapi kita nggak usah pakai perintah HTML karena kita nggak belajar HTML. Tapi perintah HTML dengan PHP itu sama. Oke? Nah, perhatikan contoh ini. Nah, katanya sini apa yang akan terjadi bila kita menghapus tutup PHP. Jadi, tentunya program itu akan error. Kenapa error? Karena harus diawali dengan pembuka PHP dan penutup namanya PHP. Ini adalah contoh-contoh HTML head. Kalau kita membuat kode programnya ini tanpa merancang di sini. Jadi contoh seperti ini. Kalau seperti ini kan langsung dia muncul, kita ketikkan sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa kode program. Tapi tanpa secara kamu sadari, kita ke kode program itu muncul secara otomatis seperti ini di body. Jadi Amik Medico selamat datang di website itu dia ada di dalam body. Jadi tadi ini sini tengok nih, langsung muncul dia secara otomatis perintahnya. Itu diawali dengan namanya, kalau kamu lihat di sini pembuka HTML. Yang di bawahnya ini adalah namanya perintah HTML. Nah, tapi kalau kita nanti membuat kode program PHP, maka harus diawali dengan tag pembuka namanya PHP. Nah, tadi saya mau buat judul di sini, ini judulnya kosong. Jadi ini enaknya belajar Miver. Struktur program itu langsung muncul secara otomatis. Contoh saya buat di sini belajar dasar PHP. Ctrl S. Kita lihat di desain. Sekarang kita jalankan coba. Nah, ini dia. Ini title-nya. Belajar dasar PHP. Itulah dikatakan namanya title-nya. Tadi head. Belajar dasar PHP. Nah, itulah kalau keuntungannya kita belajar menggunakan pakai Dreamweaver. Jadi kode program itu bisa muncul secara otomatis. Nah, penulisan statement dan ekspresi ini nanti kita akan pelajari di pertemuan kedua. Tapi saya akan jelaskan, kalau kita mau belajar PHP, semua kode program atau setiap statement harus diakhiri dengan namanya titik koma. Jadi semua statement harus diakhiri dengan namanya titik koma. Gimana kalau titik komanya lupa? Pasti nanti programnya akan error. Tenang aja, kalau programnya ini error, nanti dia akan dikasih tahu apanya yang kurang. Sama seperti kalau kita belajar Visual Basic, ada yang error, dia akan jelaskan, dia akan di blok baris keberapa dia yang error. Di PHP juga seperti itu nanti. Tapi karena kita belum belajar kode program, kita masih kenalan, santai aja dulu. Nanti kita akan belajar kode program di pertemuan ketiga. Kedua juga ada, tapi nanti ketiga lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah aturan penulisan garis PHP. Jadi PHP ini sensitif. Biasakan gunakan huruf kecil. Kalau bisa, jangan gunakan huruf besar. Kenapa bang? Karena beda huruf kecil, beda huruf besar, maka nanti dia pada saat dipanggil itu berbeda. Jadi dua variabel yang berbeda dengan nama sama huruf besar sama huruf kecil itu. Jadi biasakan menggunakan huruf kecil. Nah, biasanya saya sering menemukan banyak terjadi kesalahan seperti ini. Contohnya dia buat string umur sama dengan 19. Kalau dia angka, kamu nggak usah pakai peti ganda. Tapi kalau dia string ada huruf, ada angka atau simbol tuh dikatakan nama karakter, kamu harus pakai dengan peti ganda. Sama seperti di Visual Basic, kalau dia ada string isinya, kamu harus pakai dengan peti ganda. Lihat pada kode di atas, kita membuat variabel string umur dengan huruf kecil. Lalu saat menggunakan variabel, kita menggunakan huruf umurnya huruf besar. Jelas sekali ini akan menyebabkan error. Kenapa error? Karena angka 19 itu ditampung oleh string umur dengan huruf kecil. Sementara kita akan mencetak echo, berarti mencetak ya. Umur saya adalah string U-nya huruf besar. Maka itu akan error. Komputer nggak akan mengenali. Nah,
Gunakan nama variabel dengan huruf kecil saja dan substansi dengan huruf kapital. Nah, seperti ini. Kok ada huruf kapital di ini juga variabel? Ini namanya camel set. Jika variabel terdiri dari 2 atau lebih suku kata, maka kita bisa memisahkan dengan huruf kapital, bisa juga dengan garis bawah atau namanya underscore. Tapi ingat, kamu harus ingat judulnya variabel yang kamu buat. Nah, tadi saya udah jelaskan cara menjalankan. Cara menjalankan program PHP itu adalah langkah-langkahnya adalah buka web browsing, kemudian ketikkan di situ localhost, baru nama filenya, sehingga hasilnya muncul. Kita akan praktekkan di sini. Oke. Jadi ini aja pelajaran kita dulu pertemuan pertama. Coba kode awal di kode saya tekan Ctrl A, saya delete. Maka desainnya akan terhilang secara otomatis. Tapi kalau saya mau buat di sini, contohnya saya buat di sini print echo selamat belajar PHP. Tadi saya bilang harus diakhiri dengan titik koma dan diakhiri dengan penutup PHP. Jadi ini pembuka sama penutup PHP itu harus tulisannya harus warna merah. Misalnya kalau di sini saya kurang nih titik komanya. Kamu lihat nih, kode programnya kurang saya buat. Maka penutup PHP yang di bawah ini nggak sama warnanya dengan di atas. Maka ada programnya yang salah. Saya buat di sini. Kemudian saya perbaiki ketik ganda titik koma. Oke. Nah, tadi saya bilang kalau dia string harus dipakai dengan petik ganda. Ctrl S. Coba kita tengok desainnya. Nggak muncul ya. Tapi nanti pada saat kita jalankan dia akan muncul. Nah, ini dia, selamat belajar PHP. Jadi kalau untuk merancang, kamu boleh didesain tanpa membuat kode program. Tapi kalau ada kode program yang pengen kamu proses, kamu silakan ketiknya di dalam kode. Contohnya saya mau buat di sini. Saya buat di sini contohnya adalah manajemen informatika. Ctrl S, saya ke kode. Nah, manajemen informatika ini langsung muncul di atas secara otomatis. Ini kamu lihat. Jadi kode programnya muncul. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Nah, ini dia. Bang, tadi kan kita ketikkan di bawah, kenapa muncul di atas? Iya, karena dia nggak di dalam manajemen informatika. Tadi nggak kita ketikkan di dalam sini dia struktur PHP. Nah, kalau P ini sebagai apa, Bang? Ini ada pembuka PHP. Kalau ini ada namanya penutup P. Sorry, ini ada pembuka P, ada penutup PHP. Itu berarti membuat paragraf. Itu dia. Di sini juga kamu boleh ketikkan. Contohnya di sini. Nah, kalau ada program seperti ini, kamu nggak harus mengikuti seperti ini, petik ganda titik koma, nggak usah. Kalau ada seperti ini, maka kamu bebas mau ngetikkannya. Contohnya di sini adalah contohnya kita buat di sini 1, kita ketikkan di sini 2. Kita Ctrl S, kita jalankan. Nah, ini dia. Bang, kenapa jadi seperti itu? Karena tadi kan PP itu berarti paragraf, maka dia muncul. Maka 1 itu dia akan membaca sebagai paragraf 1, 2 itu bakal dia hitungnya sebagai paragraf 2. Bisa nggak, Bang, di sini kita ke desain, backgroundnya kita ganti? Bisa. Kamu ketik di sini paste property. Kamu cari di sini namanya background color atau background image. Kalau mau background color, kamu ganti di sini. Oke kan? Dia akan warna hijau. Oke. Bang, boleh nggak tulisannya di kode di sini kita ini kan terlalu kecil, Bang. Boleh nggak kita besarkan? Boleh. Kamu tekan aja Ctrl U atau di sini namanya Windows. Oke. Biar lebih cepat kamu tekan Ctrl U. Oke. Ada di sini namanya font. Nah, kamu boleh cari jenis ukuran yang mau kamu buat. Contohnya aku mau buat 12 aja, Bang. Oke kan? Maka dia akan berubah seperti ini. Tergantung kamu. Oke. Kemudian kita Ctrl S. Kita jalankan lagi. Maka dia warna hijau.
Jadi kalau kita mau bangun halaman website di sini, kita mau buat halaman website kita kayak semacam blog, nggak ada kode program, nyimpan data, menginput data ke dalam database. Kita bisa membuatnya seperti ini, membuatnya di desain tanpa susah-susah. Masukkan gambar juga gampang, dari insert kamu pilih sini namanya image. Kalau mau buat tabel sini kita pilih namanya table. Oke. Nah, mungkin hari ini saja pengenalan Abang tentang Dreamweaver sama PHP. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.